Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Nah, sekarang kita udah ada di part ketiga dalam pembuatan CMS blog pribadi. Pastikan kalian udah nonton dari part 1 dan part 2 ya. Nah, di part ketiga ini kita akan ngoding untuk backend-nya, yaitu fungsi-fungsi database-nya. Nah, untuk itu kita langsung aja, kalau misalnya kalian sempat ketinggalan ngodingnya gitu, kalian bisa download source code-nya, HTML-nya itu di video part yang kedua. Itu ada di kolom description. Nah, di sini ada download source code HTML, kalian bisa download di sini. Zip-nya ada di Google Drive. Oke. Setelah kalian download, nah, setelah diekstrak dia akan jadi begini. Blog isinya ada 7 item. Kemudian folder ini, blog, kalian copy ke folder instalasi exam, tepatnya di htdocs. Dia jadi kayak virtual server gitu. Kita paste aja di sini. Setelah di paste, kita masuk. Nah, karena kita akan ngoding PHP, pastikan sebelum kalian ngoding, semua file ini kita ubah jadi .php. Nah, setelah itu kita buka Visual Studio Code. Sebenarnya kalian bisa pakai aplikasi apa aja untuk ngoding. Cuma di sini saya prefer pakai Visual Studio Code karena dia udah ada autocomplete-nya. Jadi memudahkan kita ya. Kita open folder ke htdocs. Kemudian kita pilih yang blog tadi. Select folder. Nanti dia akan ngebuka satu folder beserta file-filenya. Nah, di sini sebelum itu kita harus bikin dulu file koneksi. Koneksi itu buat apa? Buat mengkoneksikan, buat bikin koneksi ya antara si PHP dengan database-nya. Database itu kan kita udah bikin di part 1 ya. Kita langsung bikin aja file baru. Kita kasih nama koneksi.php. Nah, di koneksi.php ini kita akan bikin koneksinya yang pasti. Oke, kita langsung aja. Caranya gimana? Kalian bisa langsung ikutin aja codingnya. Mungkin di tutorial ini saya nggak akan cepetin ya, karena saya akan ini pelan-pelan coba. Sini ada localhost. Biasanya kalau pakai exam dia username-nya root. Jadi ini server name-nya, karena dia localhost, kita pakai localhost. Kemudian yang kedua ini username root. Terus yang ketiga ini yang kita kosongin itu password. Nah, yang keempat ini nama database-nya ya. Nama database-nya itu kita bisa lihat di part 1 kemarin. Kita bikinnya itu kalau nggak salah, nah di part 1 kemarin itu kita bikinnya namanya blog. Jadi di sini kita tulisnya blog. Ini nama database kalian ya, yang terakhir ini. Kemudian ini kita tes dulu, ini berfungsi apa enggak. Caranya kita pakai if aja. If con else, kita pakai echo aja. Berhasil, echo gagal. Lalu gimana caranya? Nah, karena ini ada di htdocs, terus nama foldernya blog, berarti di browser kita langsung buka aja localhost /blog/koneksi.php. Nah, ini tulisannya berhasil, berarti kita berhasil menyambungkan si PHP dengan database-nya, udah tersambung. Kalau udah tersambung, ini hapus saja. Nah,
file koneksi selesai sampai di sini. Kita close aja. Kemudian kita beralih ke halaman. Mungkin kita akan bikin satu username ya untuk admin dulu ya. Kita akan bikin username untuk admin supaya si admin tuh bisa login. Caranya gimana? Klik di tabel admin, kemudian insert. Ini ID admin kosongin aja biar dia si MySQL itu yang nambahin, yang bikin maksudnya. Username admin aja, passwordnya juga admin, email terserah kalian. Sebenarnya username password terserah kalian juga ya. Lalu klik go aja. Nah, satu row inserted. Udah berhasil. Setelah ini kita bikin fungsi loginnya. Kita langsung ke bagian login aja. Bagian login ini kita scroll ke bagian bawah, dia ada form di bawah. Nah, form ini kita kasih tag tambahan. Apa itu? Ini. Form method post. Udah gitu, di bawahnya kita tutup form. Jadi yang ada di dalam sini itu akan dijadikan form. Nah, di sini udah ada name-nya, tinggal kita panggil di atas. Maksudnya adalah kayak gini. Ke atas, karena ini filenya udah tipenya PHP, kita bikin tag PHP di atas. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita include dulu. Kita include, terserah kalian mau pakai include atau require ya, itu bisa. Include koneksi.php karena dia beda file, jadi kita pakai include aja. Mau require juga boleh. Kemudian kita bikin, nah ini kan form ya, jadi logikanya kan ketika si admin itu masukin username, kemudian dia masukin password, kemudian diklik login, logika PHP yang akan dijalankan adalah si PHP ini akan ngecek ada nggak username dan passwordnya ini di tabel admin. Nah, kita langsung aja kita langsung ketik logikanya. If iset post, karena dia metodenya post, login itu dapat dari mana? Login itu dapat dari tombol ini, name-nya, tombol loginnya. Nah, lalu maksudnya iset adalah kalau ada yang terjadi dengan tombol login, karena yang bisa terjadi kan cuma diklik doang ya. Nah, langsung aja kita bikin kondisinya. Ini nggak usah pakai else. If iset post login, kalau post tombol loginnya ini dicek, maka kita tarik dulu data yang diinput sama si admin, yaitu username dan password. Kita langsung aja di sini kasih alias gini ya, post username lalu password. Nah, langkah selanjutnya adalah dia ngecek dulu. Si PHP harus ngecek ini username ini ada nggak di dalam tabel admin, baru nanti dicocokin kalau misalnya ada. Berarti yang pertama adalah kita cek dulu username. Kita bikin fungsi ini pakai tandanya tanda dolar gitu ya, cek username. Lalu kita masukin nih MySQL query buka kurung con ini dapat dari mana? Dari yang file koneksi tadi. Berarti kita manggil database-nya, maksudnya kita nyambungin ke database itu, database-nya yang blok tadi. Koneksinya udah terbentuk. Lalu query-nya adalah select all from, nama tabelnya apa? Tabelnya admin. Select all from admin where
Jadi pilih semua dari tabel admin di mana username-nya sama dengan username yang diinput sama si admin. Berarti where username sama dengan username, $username. $username ini inputan si admin. Jadi nyari username di tabel admin yang sama seperti yang diinput sama si admin itu. Titik koma, kemudian ke bawah kita hitung nih, ada nggak caranya MySQL num rows. Dia ngitung ada berapa kolom nih dari fungsi yang cek username di atas. Nah baru kita pakai if hitung lebih dari 0, entah itu 1 atau 2, cuma diharapkannya sih username-nya unik ya, jangan ada username yang sama. Kita bikin else-nya juga. Nah kalau dia ada, maksudnya ketemu nih ada username seperti yang diinput sama si orang yang mau login, lalu fungsi yang dijalankan adalah si PHP harus cek juga kan, ini username sama passwordnya otentik nggak, sama nggak gitu, cocok nggak. Caranya adalah kita ambil datanya dulu, ambil data si username itu, username dan password ya. Caranya gini, $ambil data sama dengan MySQL fetch array. Kita ambil arraynya dari fungsi yang cek username di atas. Setelah dapat arraynya, kita ambil nama username-nya, ambil username sama dengan ambil data, terus kita panggil tabel kolom username. Setelah itu kita cocokin lagi pakai if lagi. If ambil username sama dengan karena dia array ya, dia bukan integer. Kalau angka sih bisa kita samain dengan si password, lalu kita buka kurung lagi, else lagi. Di sini kita echo dulu kali ya biar nggak bingung. Username tidak ditemukan. Nah kalau misalnya ini kondisi di mana username dan password cocok. Kalau ini kondisi di mana username password salah gitu ya. Kalau misalnya username dan password cocok, kita akan bikin session. Session itu gunanya buat kayak apa ya, menyimpan data sementara lah, sesi gitu ya. Jadi login tuh kita butuh sesi itu bisa habis kalau misalnya logout, sesinya kita destroy. Nanti kita bakal coba bikin, cuma intinya gitu, kita butuh session. Kita bikinnya session uname. Kita bikin session start. Session start itu kita ambil username aja. Jadi username kita jadikan session. Setelah username kita jadikan session, kita langsung redirect aja ke halaman index.php. Maksudnya halaman indeksnya admin, yaitu admin post ya, bukan index. Kalau index mah balik lagi ke halaman awal. Jadi kita redirectnya ke halaman admin post.
Di sini kita ini aja echo password salah. Oke, kita langsung save aja. Kita balik ke halaman, kita buka halaman login ya, login.php. Nah, di login ini kita coba nih masukin username passwordnya admin, tapi kita coba masukin yang salah dulu, misalnya kayak gini, terus klik login. Tuh, dia akan muncul password salah. Terus kita refresh lagi, kita ketik yang betul, admin, passwordnya admin. Kita coba ya. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman admin post, berarti fungsi loginnya kita udah berhasil. Nah, setelah fungsi login berhasil, kita butuh bikin tombol logout ya. Jadi logoutnya ini kita mesti bikin file baru. Kita bikin logout.php. Jadi si logout ini fungsinya untuk menghancurkan sesi, mengakhiri sesi. Jadi gampang aja. Session destroy. Kita butuh session destroy. Nah, dikosongin aja. Maksudnya kalau dikosongin gini berarti semua sessionnya di destroy. Kemudian kita redirect lagi ke halaman login, login.php. Udah selesai, cuma segini aja. Kita save. Lalu karena ini redirectnya nih, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu masih logout.html ya, kita harus ubah itu jadi logout.php. Jadi semua menunya mesti dirubah lagi ya. Sorry, bukan di sini ya. Admin post.php kita ubah jadi si login tadi, logout tadi. Nah, ini diubah semua nih, ntar nggak bisa kebuka. Kan kita udah rubah jadi .php kayak gitu. Nah, dari admin post si logout ini kan udah .php. Kita coba refresh ya. Kita coba refresh. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu kalau dipencet dia bakal buka logout.php. Kita coba klik logout. Nah, setelah diklik logout dia akan ngebalikin ke halaman login. Kita login lagi aja, admin. Nah, di sini kan datanya masih dummy ya. Jadi itu bukan data dari database, cuma iseng-iseng gitu aja. Kemudian kita coba buka site.php, ini udah bisa dibuka. Ini juga nanti harus diganti ya menunya ya. Kita ganti-ganti dulu deh menunya, supaya nanti nggak tiba-tiba bingung. Ini .php, ini juga .php semuanya. Oke, lalu ada halaman post, ini juga diganti dulu .php. Save. Halaman admin cuma 3 ya. Paling dari halaman index juga. Di halaman index itu paling yang bloknya ya. Bloknya itu juga perlu diganti nih. Blok.php kayak gitu. Kalau ini mah nggak apa-apa. Footer. Nah, kurang lebih sampai sini dulu. Lalu yang akan kita bikin selanjutnya adalah site configurator. Dari site configurator ini kita pengen ngatur judul blog ini ya. Judul blog ini bakal kita atur via database. Pertama kita bikin dulu, kita insert di tabel custom nih. Kalian pilih dulu, kita masuk ke tabel custom ya. Habis itu kita insert.
Blok title-nya kita mau bikin apa ya? Misalnya tes dulu ya, tes. Semuanya kita isi tes aja. Lalu go. Di sini kita dapat ID-nya 1 ya. Nah, karena kita cuma bakal pakai satu baris ini aja, kita nggak bakal ada data tambahan seperti nanti ada nomor 2 ketiga, itu nggak ada. Jadi kita langsung aja sih ke Visual Studio Code. Di sini kita ke yang bagian ini, site.php ya. Nah, site.php ini apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang pasti di bagian atas kita panggil dulu koneksi ya. Koneksi PHP include koneksi.php. Habis itu kita session start. Kita mulai sesinya dengan asumsi pengennya cuma admin yang bisa akses halaman ini. Oh iya, kalau misalnya kalian mau bikin cek gitu ya, maksudnya nih orang udah login atau belum, kita bisa bikin file baru di sini, yaitu check.php. Check.php ini buat ngecek apakah dia udah ada sesi atau belum. Kan kalau login otomatis akan membuat sesi baru. Kemudian kalau dia belum ada sesi berarti dia belum login. Berarti fungsi file check ini ngecek dia udah punya sesi atau belum. Kalau dia belum punya sesi, dia harus login dulu. Kita langsung aja pakai tag PHP ini. Pertama dia session start dulu supaya dia bisa ngenalin sesinya yang ada sekarang apa aja. Kemudian kita nyari ada nggak sesi ini. If is set. Kita kalau bisa kalau ngecek sesi gini dimulai dari negatif dulu. Caranya gimana? Pakai tanda seru. If is set up. Jika si session ini belum terbentuk, nama sessionnya tadi kan username ya. Nah, nama sessionnya tadi yang di login adalah session start. Kayaknya ini salah deh, harusnya begini. Nah, session username sama dengan session. Oh iya, ini salah nih, ambil username. Nah, yang betul gini ya, sorry ya tadi salah. Session username sama dengan data username-nya. Kemudian kita balik lagi ke halaman cek ini. Di sini kita masukin if tanda seru iset session username. Jika dia belum ada sesi, kita langsung balikin aja ke halaman login. Else-nya ini dibiarin kosong aja. Lalu cara ngecek dia berjalan atau enggak, kita panggil di sini. Nah, karena dia udah ada session start, ini dihapus aja. Kemudian include check.php. Kita kasih deh di sini biar bisa nandain sudah login. Oke. Kita balik ke browser. Di sini kita refresh. No, ternyata karena sessionnya tadi saya salah bikin, dia nggak kecatet. Jadi kita dibalikin ke halaman login. Kita login lagi nih. Admin. Kita ke halaman site. No, dia masih balik lagi. Ada salahnya di mana? Di sini
Yang perlu kita lakukan adalah ternyata kita belum bikin session start. Nah, setelah kita bikin session start, kita save. Kita balik ke file login ini. Kita coba ketik admin. Lalu kita masuk ke site. Nah, di sini akan muncul sudah login, berarti sessionnya itu dikenali. Kita akan coba apply ini ke halaman-halaman adminnya. Ini kita copy saja ke halaman post. Post ini kan juga admin punya ya, khusus admin maksudnya. Ini kita panggil dulu tag PHP-nya, langsung sekalian 2 aja, dua-duanya ya. Copy, paste, lalu save. Halaman admin post juga gitu, kita copy sama tag-tagnya nih di paling atas, kita save. Lalu kita coba tes. Nah, ini semuanya udah muncul, sudah login. Oh iya, ini belum diganti nih, yang di halaman admin post. Kita harus ganti jadi post.php. Kita save, kita balik lagi, kita mundur, kita refresh, kita klik. Nah, dia juga udah bisa kebuka dan ada tulisan sudah login. Gimana kalau misalnya kita belum login, terus kita akan coba masuk ke file ini ya, ke halaman ini. Kita coba logout dulu. Logout kan dia akan bawa ke halaman login, terus kita klik, kita ketik lagi yang tadi post. Nah, di sini ternyata masih bisa diakses nih walaupun kita sudah logout. Berarti ada yang salah dengan tombol logout ini. Kita coba balik lagi. Kita buka file logout.php-nya dan ternyata di sini kita belum start session. Jadi semua page harus start session supaya dia bisa mengenali sessionnya itu ada apa. Jadi kita start session dulu. Setelah sessionnya itu start, di destroy, baru di redirect ke login. Kita coba ya. Ini kita refresh dulu aja. Terus kita klik logout. Lalu kita coba akses lagi si post tadi, bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. Kalau halaman yang lain, site, ternyata nggak bisa juga. Jadi dia maunya login dulu. Coba kita login. Admin. Nah, dia baru bisa. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan udah berhasil untuk fungsi login dan cek apakah dia sudah login. Nah, yang atas ini itu udah boleh dihapus. Ini logoutnya udah selesai. Nah, yang cek ini echo-nya dihapus saja. Jadi kalau misalkan dia udah login, ya udah, dia nggak muncul apa-apa. Nah, kayak gini setelah di refresh. Kemudian kita bakal ya ngurusin yang site konfigurator ini dulu. Nah, jadi karena udah di input tadi ya, di sini select all from tabel custom, di sini udah ada. Kita bakal panggil dia di sini. Jadi seakan-akan ini udah keisi, nanti tinggal kita replace aja kayak gitu. Kita buka site.php, ini check.php, close aja. Kita buka. Seperti di login, kita bakal bikin di sini form. Samain aja form method post. Tutup, di bawah juga tutup. Kemudian di sini kan udah ada ya. Nih saya kasih jeda deh. Jadi ini ada labelnya, kemudian di bawahnya ada formnya. Ada label, ada form. Yang kita butuh di sini adalah name-nya. Kemudian gimana caranya supaya dia bisa keisi si form ini dengan data yang ada di dalam tabel itu. Pertama, di sini di atas sini kita bikin fungsi PHP-nya dulu.
Kemudian kita ambil data aja. MySQL query, buka kurung, koneksi, select all from, nama tabelnya custom, where ID, karena kita maunya ambil baris ini aja, ID-nya 1 ya, dengan asumsi dia nggak akan ada data lain selain baris itu. Jadi satu ID itu mewakili satu baris ya. Setelah select all from custom where ID sama dengan 1, lalu kita jadiin array, tarik data, tarik aja deh biar nggak kepanjangan. Fetch array, ambil data. Setelah arraynya dapet, kita coba define, yaitu title, apa aja yang ada di sini, title, description, Instagram, YouTube, email. Oke. Yaitu tarik itu arraynya, apa yang mau ditarik, kolomnya block title ya. Kemudian di sini ada description ya, tarik block description. Jadi yang di dalam kurung siku itu nama kolomnya ya. Setelah itu ada Instagram, kita insta aja biar cepet. Ini Instagram, kolom Instagram bakal kita tarik datanya. Terus YouTube, tarik YouTube. Terakhir ada email, tarik email. Setelah ini data pada ditarik, nah di bawah sini kita kasih biar dia ngisi ya secara otomatis value-nya. Caranya apa? Ini dia nih tag-nya. Nggak perlu pakai tanda tanya PHP, tapi kita langsung sama dengan karena ini judul, bukan judul post ya sebenarnya, judul blog. Lalu kita langsung panggil si title kayak gini. Ini di copy paste saja ya. Di copy paste kayak gini. Kemudian disamain ya, ini disamain sama yang ini, aliasnya itu. Kemudian ini Instagram pakai Insta, YouTube YT, terakhir email. Kayak gini dulu, kita coba save, kita coba lihat datanya ketarik apa enggak. Kita refresh. Nah, datanya udah masuk di sini dan udah bisa kita, mungkin bukan submit ya, kita bakal bikin ini save. Nah, datanya udah bisa ketarik dan kita bisa edit, cuma belum ada fungsi update-nya. Nah, kita akan bikin fungsi update-nya dengan query yaitu update. Caranya hampir sama kayak login, cuma beda dikit di query-nya. Kita balik ke atas, ini ingetin ya nama-nama ininya. Name diingetin, kita balik ke atas. Di sini sama kayak login tadi. If iset, ngecek apakah itu tombol submitnya dipencet. Kalau misalnya iya, apa kondisinya? Kita bakal tarik dulu inputan dari si usernya, yaitu ada new title misalnya, post blog title ya. Kita coba cek lagi ya. Oh, judul, deskripsi, Instagram, YouTube, email. Ini judul, name-nya ya, kita ambil dari name-nya. New desk itu post, deskripsi. Kemudian ada Instagram,
Instagram, kemudian ada YouTube. Ini dibedain ya sama yang di bawah tadi, si aliasnya jangan sampai sama. YouTube, terakhir email, M aja biar beda. Post email. Nah, kemudian baru kita masukin logikanya, aksi. Kita bikin aksi di sini. MySQL query. Kita mau nge-query, panggil koneksinya dulu, jangan lupa. Kemudian update. Jadi query-nya itu update, kemudian nama tabelnya itu namanya custom ya di sini ya. Nama tabelnya custom, update, custom, set. Apa yang mau di set? Setelah itu kita mention, mesti sebutin nama kolomnya, kolom beserta value yang baru. Jadi caranya gini, karena kolom pertama itu yang bakal kita set adalah si blog title, blog description, Instagram, YouTube, email. Kita berarti blog title sama dengan inputannya, yaitu si new title, terus dikomain, sebutin lagi blog description, kolom kedua ya yang di database. Blog description ini kita masukin new description yang ada di atasnya itu. Kemudian yang ketiga adalah Instagram. Ini juga disamain IG ya. IG jangan lupa tanda petik ya. Petik atau kutip ya itu ya. Kutip mungkin. Kemudian YouTube. Ini kita enter aja deh biar kelihatan ya. YouTube sama dengan YouTube, koma, terakhir email sama dengan M. Jangan lupa where, di mana ID sama dengan 1. Oke, sampai di sini selesai. Kemudian selanjutnya kita cek apakah si query ini berhasil atau enggak. Caranya if aksi kurung kurawal lalu else. Kalau dia berhasil, kita echoin aja. Mungkin kita bakal redirect lagi aja ya. Header location site.php. Kalau misalnya gagal, ini kalau gagal ya kita bilangin aja gagal gitu. Oke, kita coba tes. Kita balik ke browsernya. Oh ya, ini bisa diganti ya nanti ya, si Bootstrap example ini. Nah, di sini kita langsung rubah aja. Ini judul blognya Richard's Lab. Description-nya misalnya, halo selamat datang di Richard's Lab. Instagramnya https instagram.com. Kemudian untuk YouTube-nya juga youtube.com, labnya di richard.id. Kemudian kita save. Nah, di sini datanya udah nempel ya. Coba kita lihat di database-nya ya. Kita klik aja browse. Nah, di sini udah ke-update. Berarti fungsi PHP-nya udah berhasil nih. Lalu fungsi PHP-nya udah berhasil, kemudian apa yang harus kita lakukan adalah kita ngeganti si judul blog ini harus dari data yang kita tarik dari blog title. Ini gampang ya caranya ya. Termasuk yang title-nya ini nih di atas ini. Caranya adalah kita balik ke sini. Jadi si yang ambil data ini kita cut aja. Kita bakal pindahin dia ke atas. Di atas ini kita paste. Nah, blog title ini
bakal kita pakai buat ini, si title yang di atas ini nih. Kita bakal tarik, kan dia udah munculin ya dari database. Jadi ini akan kita pakai untuk nge-replace si judul blog itu. Caranya sama. Ini langsung kita kopas aja. Kita copy, kita tempel ke title-nya ini. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Nah, judul blog ini kita tempelin di sini. Kemudian kita save, kita balik, kita refresh aja. Nah, si judul blognya ini udah keganti. Kita coba lagi ya, Richard Lab misalnya tes. Kita save nih. Nah, dia akan ikut berubah juga. Kita mundurin lagi, kita kayak gini aja, save. Nah, karena yang di atas ini udah ada ya, mungkin biar kita tahu kita ada di halaman apa dari title-nya, mungkin kita bisa ganti ya. Di sini kita kasih site custom misalnya ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita ke post. Di halaman post juga harus disamain. Di sini ini kita kopas. Kita ke halaman post. Enter, langsung paste saja di sini. Kemudian sama lagi si judul blog itu kita copy paste. Tadi kemana tuh? Nah, halaman post di sini. Ini misalnya compose. Kemudian hal yang sama juga kita tempel di judul blog itu, kita replace. Ini nggak usah, langsung save aja. Kita lihat. Nah, ini udah betul. Kita balik lagi. Nah, admin post halaman utamanya ya, kita juga harus replace juga. Nah, yang si ambil data ini kita copy paste lagi di atasnya. Lalu kita panggil lagi yang ini. Untuk title-nya kita kasih manage post. Kemudian ini aja kita ambil untuk si judul blog. Kayak gini. Save. Nah, dia udah ke-update juga. 3 halaman admin sudah diupdate ya. Misalnya kita tambahin di sini, mereka akan keubah semuanya. Karena dia semua narik dari database. Nah, ya kan? Mereka semua akan berubah, akan ngikutin. Kita save kayak gini aja. Hal yang sama juga kita lakukan di index. Jadi kita perlu bikin juga di sini. Kita replace. Sama dari atas. Kita ambil ke halaman index. Index ini, oh ya, index nih bagian atasnya belum ada apa-apa ya. Harus ada koneksi, jangan kelupaan. Kita bikin tagnya di sini. PHP. Karena halaman index tuh nggak perlu login, jadi ini dihapus aja ceknya. Kita save. Kemudian jangan lupa untuk copy yang si title-nya itu. Ini compose ini kita ganti jadi misalnya home aja. Kemudian yang kecil ini si title-nya doang kita buat nge-replace si judul blog. Kemudian kita save. Kita refresh. Nah, dia udah akan ke-update ya. Blog description. Oh iya, ini blog description-nya juga. Jadi sama caranya,
di atas ini kita tinggal ini copy aja description. Nah, di bagian ini caranya sama dengan titik koma tutup, kita save. Nah, kayak gini jadinya. Ini blog descriptionnya. Kemudian di sini adalah judul post karena belum ada. Nah, di bagian bawah ini juga ada sosmed. Ini kan sosmednya masih hardcode ya. Jadi kita akan ubah ini jadi dinamis. Datanya kita tarik dari database. Kita ingetin insta yt email. Caranya sama, href-nya aja diganti. Jadi kayak gini. Insta tutup YouTube, tagnya jangan lupa yt titik koma tutup, kemudian email karena dia nggak perlu diklik, dia langsung di sininya aja, nggak pakai href lagi. Email tutup, kita save, kita refresh. Nah, di sini udah dinamis ya, datanya udah narik dari database. Oke. Untuk halaman blog sampai di sini dulu. Kita lanjutnya ke detail blog ya. Sama kayak index. Tag PHP di paling atas langsung kopas aja semua. Ini enter, langsung tempel. Save. Kemudian kita panggil kita replace ini si bootstrap example blog. Kemudian hal yang sama juga kita replace si judul blog ini. Setelah judul blog yang di bawah itu yang footer itu kita kopas saja. Ini langsung paste saja. Otomatis ketika kita masuk ke halaman detail, dia juga udah ngikutin ya Richard Slab. Kemudian footernya juga udah ngikutin. Nah, yang kemudian kita bakal atur adalah, oh iya, ini belum diupdate nih. Yang dari si blog mau kembali ke index. Indeksnya harus dibikin .php. Nah, dari sini kita balik deh ke halaman admin lagi. Admin post. Nah, karena tabelnya ini masih hardcode ya, jadi kita akan coba bikin satu post. Post ini terdiri dari judul dan konten. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita balik ke ini file post.php, sama kayak yang di login, kayak yang di site, kita bikin dulu di sini form method post, terus di bawahnya tutup. Ininya masih dihafalin, name-nya, judul dan konten. Submit. Sama if iset $post submit, ketika tombol submit itu dipencet,
apa yang akan terjadi? Kita ambil judul. Judul itu post judul. Kemudian konten sama dengan post konten. Nah, pastiin sama ya dengan yang di name-nya. Name-nya sama, judul sama konten. Kalau udah sama, kita langsung masukin ke tabel post. Kita coba lihat di sini. Ini ada tabel post. Tabel post ini spesifikasinya kayak gini. Varchar 35 sama ini. Di tabel post itu ada ID post, post title, post content, post date. Yang perlu kita isi hanya dua ini aja, post title sama post content. Kemudian query-nya adalah MySQL query, buka koneksi, insert into nama tabelnya post. Kita mention dulu nama ininya ya, kolomnya, karena yang mau kita isi cuma dua ini, si post title sama post content dari total 4 kolom yang ada di tabel ini. Jadi kita cuma mention 2 kolom yang akan kita isi, yaitu post title sama post content. Kalau kita nggak mention begini, dia bakal ngisinya itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya kita cuma 2, yang akan keisi adalah si ID post dan post title. Yang 2 sisanya itu nggak bakal keisi. Jadi kita mesti mention nama ininya ya. Bagusnya begitu. Mention nama kolomnya. Values-nya baru si judul, koma, konten. Udah gini, tutup. Lalu kita cek apakah dia berhasil. If query. Nah, ini state kalau berhasil, yaitu langsung aja header. Maksudnya kita minta dia langsung nge-refresh aja. Header location. Kita balikin lagi aja ke admin post.php. Ini kita bikin else-nya juga ya, biar kita tahu kalau misalnya dia gagal. Ini else-nya gagal. Oke. Jangan lupa titik komanya. Nah, di sini kita langsung coba aja. Pertama kita refresh dulu ya halaman ini biar ngeload dulu. Kemudian kita coba kasih judulnya Hello World. Kontennya ketik asal aja. Kemudian kita submit. Nah, kalau dia udah nge-redirect ke halaman ini, berarti dia berhasil. Kita coba cek di tabelnya. Di phpMyAdmin, kita klik browse. Nah, dia akan masuk ke database. Post date-nya itu udah current timestamp ya. Kayak gitu. Nah, ini berarti datanya udah masuk. Kita akan coba bikin satu lagi ya. Lalu kita submit. Nah, kita cek lagi. Tuh, dia akan auto increment, dia nambah sendiri. Timestampnya juga langsung. Nah, karena ini tabelnya ini masih hardcode, ini jeda. Mungkin kita perlu space lagi ya di bagian bawahnya ya. Mungkin setelah tabel kita masih kasih margin bottom ya. Mungkin 5% cukup ya. Atau 15% deh. Nah, kayak gini. Nah, berarti kita butuh si
tabelnya ini juga narik dari database, jangan hardcode begini. Nah, caranya adalah ini kita sisain satu dulu. Kita sisain satu. Yang bakal kita pakai adalah bagian ininya nanti. Cuma di atas ini, di luar, karena nanti di sini kita mau bikin tombol action kayak edit, delete. Kita bikin dulu form di sini. Form method post. Oke, kemudian di luarnya tabel juga tutup kayak gitu. Nah, di sini di dalam tbody kita akan bikin si PHP-nya buat narik datanya. Oke, caranya gini. Di sini kita tarik data. Ambil post MySQL query, panggil koneksinya, select all from post. Oke, kayak gini aja cukup. Kemudian udah kayak gini, langsung aja kita while. While itu buat looping ya. Jadi kalau misalnya ada data, misalnya ada 2 data, dia bakal nampilin dua-duanya. Ada 3 data, dia nampilin 3 gitu. Kalau kita nggak pakai while, yang nampil bakal yang paling atas doang. Kita akan coba pakai while. Jadi while-nya di sini adalah misalnya A sama dengan MySQL fetch array, ambil post. Kita buka kurung kurawal di sini. Nah, tutupnya di mana? Tutupnya itu setelah di tr-nya ini. Jadi kita bikin ini lagi, PHP lagi. Nah, kurung kurawal while-nya itu selesai di luar sini. Jadi yang bakal nge-while adalah si tr ini, yang bakal diulang-ulang terus ketika dia menemukan data baru. Maksudnya datanya tuh lebih dari 1 ya. Jadi kayak gitu. Di while ini baru kita panggil si judul post sama dengan a dot post title, nama kolomnya. Kemudian isi konten sama dengan a dot post content. Date ya, date, post date. Sini post date. Oke, jadi yang ada di sini adalah itu tadi, sama date-nya dulu, post date. Kemudian di sini ada judul post. Ini kita reserve dulu aja, edit, delete. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Dia udah narik data. Coba kita tambahin satu lagi ya, compose lagi. Misalnya ini tes postingan ketiga. Apakah dia akan nambah si tabelnya? Kita coba. Nah, dia akan muncul lagi nih di sini. Berarti udah berhasil kita untuk bikin dia jadi dinamis ya. Kemudian adalah bagaimana caranya menampilkan si postingan ini di indeks. Kita balik ke halaman indeks. Nah, di halaman indeks ini kita mau judulnya tuh ada di sini dan dia ada posted date-nya. Oke, kita langsung aja ke halaman indeks. Tapi sebelumnya bagusnya kita kopas dulu yang ini. Oke. Kita balik ke halaman indeks. Di halaman indeks kita cari yang, nah ini dia nih, div class post. Ini kita paste di sini. Nah,
yang div class post ini. Nah, yang dari sini kita masukin dulu kita cut, kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian judulnya kita cut juga. Kita paste di sini. Nah, karena tiap judul post pasti punya halamannya sendiri ya. Caranya gimana? Gampang. Tinggal judul postnya di sini kasih tanda tanya. Judul sama dengan kita paste lagi judul postnya. Jadi tiap blog PHP punya unique ini ya, item gitu, punya unique address kayak gitu. Kemudian sudah kayak gini, ini di cut aja, ini di cut, kita replace yang tr nya ini, kemudian kita save. Kita coba lihat, ini kita refresh. Nah, dia akan muncul. Kita akan coba buka salah satu ya. Nah, di Hello World ini kan judulnya Hello World. Gimana cara nampilinnya di sini? Berarti kita langsung aja ke halaman blog.php. Karena dia di redirect ini dia ngelempar parameter yaitu judul. Jadi kita harus get parameter. Kita lihat dulu parameternya ini apa. Judul konten sama dengan get judul. Kayak gini guys. Tapi dibanding judul ya, sebenarnya kalian bagusnya sih pakainya jangan judul, melainkan pakainya dari primary key-nya yaitu ID post. Jadi ini kita ganti aja, mending jadi primary key-nya aja yang kita lempar. ID post yaitu ID post. Kayak gini. Jadi nanti ininya ganti ID aja. Kemudian ini ID post. Jadi yang dilempar itu ID-nya. Lalu di sini kita ganti, berarti ini ID. Ini ID post. Kurang lebih kayak gini. Baru nanti kita query-in. Query-nya adalah ambil konten. MySQL query, panggil koneksi, select all from tabel post where ID post sama dengan ID post. Kemudian kita fetch array ya, sama dengan MySQL fetch array, ambil konten, baru deh judulnya, ambil judulnya kita tarik, berarti data.post title. Kemudian ambil konten, ambil isi lah ya biar beda, data post konten, ambil date sama dengan data post date. Sampai sini dulu. Kemudian yang harus kita lakukan berarti kita replace ya yang ada di bawah sini. Judul postnya kita replace dengan si ambil judul ya, berarti ya. Berarti kayak gini aja, tinggal ambil judul, posted on, ambil date. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ambil date. Nah, ini isi kontennya berarti
ambil isi, kita refresh, kita save maksudnya, lalu kita coba refresh di halaman, kita balik dulu, kita refresh indeksnya, terus kita masuk ke hello world. Nah, di hello world ini ID-nya 1. Nah, ini dia. Ini udah berhasil kita get. Tadi pas redirect itu, kita coba buka yang ini ya. Ini ID-nya 2 nih. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Itu dia ngelempar ID dari posan ini itu 2. Ketika kita klik, si halaman ini bakal nge-get ID yang ini dulu. Terus dia ngecek di database ada nggak yang ID-nya ini. Kayak gitu. Kalau ada, baru ditarik datanya. Apa aja yang ditarik? Post title, post content, dan post date. Nah, ini post title-nya, post date-nya, dan ini kontennya. Kemudian bagaimana cara orang berkomentar di sini? Caranya adalah, pertama ini kan kolomnya udah disediakan ya. Di sini ada nama saya, cuma ini masih belum ada fungsinya, jadi tombol ini nggak bisa diklik. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita ngasih fungsi PHP untuk form ini ya. Kita balik lagi ke codingan. Itu adanya di blok PHP di halaman yang sama dengan ini. Nah, kita ke bagian model, karena ya ini namanya model ya. Pas diklik muncul pop-up gini, pop-up ini namanya model. Dalam modal kita bisa taruh form kayak gini, dan dia bisa ada tombol ya, kayak gitu. Kita balik ke codingan. Apa yang mesti dilakukan? Sama, karena ini inputan, kita pakai form method post. Lalu satu lagi, tutup di bawah sini. Kemudian kalian ingetin ini name-nya pengirim, ini name-nya isi. Kemudian name ini submit. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita bakal coding ini di atas pengirim, isi, submit. Oke. Di atas sini berarti kita bikin if iset post. Ketika diklik postnya si submit itu kayak gini, buka kurung kurawal, dia ambil data dulu. Pengirim sama dengan post pengirim. Lalu isi ya, maksudnya isi komentarnya, isi post isi. Kemudian query-nya adalah insert into, karena tiap ada komentar yang masuk dia harus lempar itu ke database. Dia harus insert ke database. Berarti query-nya adalah insert comment. Kita bikin panggil koneksi, insert into. Nah, yang di insert di sini itu nama tabelnya tabel comment. Oke. Ini tabelnya tabel comment. Di sini ada ID comment, ID post, name, dan yang perlu kita isi adalah 3 ini. ID post, nama pengirim, sama isi komennya. Sisanya dia bakal otomatis ya. Berarti kita mention dulu 3 kolom itu. Nama kolomnya, nama tabelnya comment. Dia ada ID post, name, terakhir ada isi komennya dengan values-nya, yaitu pertama pengirim yang ID post ini sebagai foreign key ya, kita bisa langsung ambil aja di atas sini ID post. Oke.
ID post. Yang kedua itu name-nya, pengirimnya. Dan yang ketiga itu isi kontennya. Kayak gini. Lalu kita cek ini berhasil atau enggak. If insert comment buka kurung kurawal, terus else, kalau dia berhasil, kita bikin dia nge-refresh aja ya. Blog.php, tanda tanya, ID-nya kayak gini. Kita tutup. Sini echo gagal. Kalau misalnya dia gagal, kita save. Kita coba ngasih komen ya. Nama saya misalnya, guys, isinya halo juga. Kalau di submit, nah dia udah nge-redirect, cuma dia nggak ada tulisan gagal ya, berarti harusnya berhasil. Kita coba cek di tabel ini, kita klik browse lagi aja, dan ternyata berhasil, dia udah masuk. Oke, tapi di sini belum muncul, berarti kita harus looping kayak tadi ya. Ingat kan yang di indeks PHP ini? Caranya kita looping di bagian yang ini, comment container ini. Oke, caranya gampang. Ini kopas aja, kopas, terus paste saya dulu di bawahnya. MySQL query ambilnya dari post, ambilnya dari komen. Di sini ambil komen, while B, kita pakai B aja ya biar rada beda sedikit. Ambil komen, baru nanti yang mau kita tampilin isi komennya. Yang pasti isi komen di sini B, nama kolomnya itu komen. Kemudian yang mau kita tampilin juga namanya ya, nama pengirim, berarti B name. Dan yang terakhir itu kapan dia komen, kapan B comment date ya. Oke, betul. Kemudian ini langsung di cut aja, kita timpa di sini aja. Nah, kurang lebih kayak begini. Isi komennya ini berarti sama, tanda tanya langsung isi komen. Kayak gitu. Posted by nama pengirim, on kapan, kayak gitu. Kita coba refresh ya, kita coba save, kemudian kita refresh. Nah, ini juga udah langsung muncul nih. Kita coba. Nah, untuk komen ini harus dikasih apa ya namanya ya, parameter ya, dikasih boundaries, limitasi. Jadi di page ini yang muncul tuh cuma komen yang ID postnya yang judulnya ini dikenali dengan ID-nya itu 2, karena dia punya primary key, dia punya index itu 2. Berarti kita tambahin di sini select all from comment, ambil semua data komen di mana ID postnya itu sama dengan si ID post ini,
yaitu 2. Mana tuh? Nah, ini dia. ID post. Udah kayak gini aja cukup simple ya. Kita coba kirim komentar baru. Kita bikin komen baru. Sebelumnya kita refresh dulu biar ngeload ulang. Ini misalnya Ahmad, isinya halo selamat sore Gan. Kita langsung submit. Nah, di sini langsung muncul loopingnya ya, dan dia akan terus susun ke bawah selama ada komentar baru. Kita tekan kembali. Kita coba lihat di postingan lain, misalnya di Hello World. Ada nggak komennya? Oh, ternyata belum ada komen. Nah, ternyata belum ada komen. Kita coba kasih komen. Nama saya misalnya Budi. Isinya Hello World. Nice to meet you. Submit. Dia akan langsung muncul di bawah sini. Nama beserta timestamp-nya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk fungsi blognya. Dia akan susun ke bawah. Kemudian terakhir adalah gimana cara manage adminnya ya. Nah, di sini edit dan delete. Ini juga cukup simple sebenarnya ya. Dan yang terakhir kita bikin tombol edit dan delete. Kita balik ke admin post di sini. Pertama kita bikin tombolnya aja. Kita pakai button. Mungkin buttonnya bisa langsung kopas aja ya di bagian atas. Kita ada button kan? Oh, mending pakai button yang ini aja. Nah, yang ini. Submit ini. Kita paste 2. Kenapa 2? Karena ada edit dan tombol delete. Jadi ada 2 tombol ya. Ini yang type submit itu dihapus saja. Sorry. Nah, untuk edit ini pakainya warning aja, bootstrap ya. Jadi dia warnanya kuning. Kalau delete pakainya yang danger, biar dia warnanya merah. Name-nya itu delete. Sedangkan editnya edit. Nah, untuk tombol edit ini mungkin kita akan bikin tampilannya agak sama seperti kayak gini ya. Jadi nanti bakal muncul judulnya di sini, kemudian kontennya di sini. Jadi kita akan bikin kita nggak jadi pakai ini deh. Kita akan bikin redirect aja. Berarti pertama kita bikin dulu edit post.php. Kemudian isinya kita kopas dari yang post.php ini, kita copy, kita tempel. Kemudian save. Setelah di save, balik lagi. Ini kita ganti A aja. A href edit post.php ID, kita lempar ID-nya lagi ya. Jadi di halaman yang sama tinggal dibeda-bedain ID-nya aja. ID yang bakal kita lempar itu adalah si ID post-nya. ID post sama dengan A ID post. Kita lihat bener gak ada ID post? Ya, ada ID post. Jadi yang bakal kita lempar adalah ID post. Di sini ID post. Jangan lupa ditutup. Kelas button warning ini di ujungnya karena kita A
pakainya ujungnya A juga. Kayak gitu. Name-nya dihapus juga boleh. Kita udah nggak pakai. Kemudian untuk tombol delete-nya dibiarin dulu kayak gitu ya. Nah, karena kita ngelempar ID di halaman edit post ini, kita juga harus get ID. Kayak gitu. Ini hapus dulu aja. Pertama kita get ID. ID post sama dengan get ID. Oke, setelah kita get ID, kita bakal ambil datanya ya. Ambil post di sini saya akan pakai. Kemudian MySQL query, bikin koneksi, select all from post where ID post sama dengan ID post. Kayak gini cukup. Sorry, di sini ketinggalan dolarnya. Oke. Setelah kayak gini, kita bakal ambil langsung fetch data ya, yaitu MySQL fetch array dari fungsi ambil post. Langsung kita fetch apa aja yang mau di fetch adalah post title dan post content. Post title sama dengan fetch data post title, kemudian post content sama dengan fetch data post content. Kayak gini cukup. Di save dulu, jangan lupa. Kemudian kita langsung turun ke bawah. Nah, yang di sini kita tambahin value biar dia langsung ngisi. Value-nya adalah kayak gini aja, langsung post title, jangan lupa ditutup. Kemudian untuk yang text area ini juga dia ketiknya nggak pakai value ya, dia langsung di dalam tag-nya gitu aja. Itu post content, jangan lupa ditutup. Oke. Kayak gini dulu. Kita balik ke halaman ini. Nah, ini tombolnya udah jadi. Kalau kalian lihat di pojok kiri bawah itu ID-nya beda-beda ya. Berarti udah betul. Kita coba klik edit. Nah, di sini edit udah bisa nih kepanggil datanya, udah oke. Nah, berarti yang tinggal kita lakukan adalah bagaimana caranya dia bisa nge-update ya. Ini submitnya saya ganti aja jadi update ya, karena di sini udah ada form. Yang perlu diingat adalah judul sama konten. Oke. Submit judul konten. Langsung bikin if iset post lagi. Submit. Ketika tombol submitnya diklik, langsung ambil new title, apa tuh tadi di bawah, name-nya itu judul sama konten ya. Judul terus new content, kita pakai new aja buat nandain dia ini inputan gitu ya, inputan yang baru. Langsung kita query-in aja, update sama dengan MySQL query langsung update. Nama tabelnya adalah post, set, post title post content ya, post title sama dengan new title, post content sama dengan new content. Kayak gini langsung. Kemudian kita cek berhasil atau enggak.
Kalau dia berhasil, langsung aja headernya locationnya kita balikin ke si admin post lagi, kayak gini. Kemudian kalau dia gagal, echo gagal seperti biasa aja, biar kita gampang ngenalin kalau dia gagal. Kita coba save, kemudian ini kita refresh dulu. Oke, kita refresh, kita coba ganti ya, hello everyone, my name is Richard. Kita coba update. Nah di sini kenapa semua judulnya keganti jadi Hello World, ketimpa gitu ya? Karena di sini saya belum kasih boundary di query-nya. Boundary itu limitasi ya. Jadi kalau nggak ada boundary, nih logikanya gini: update tabel post, set post title, new title, post content, new content. Untuk data yang mana? Kita nggak sebutin di sini. Harusnya ditambah where ID post sama dengan ID post. Kalau dia nggak sebutin semuanya, berarti kayak gitu. Yang dijalanin adalah semua post title di replace sama new title, kayak gitu. Jadi harus dikasih boundary di sini. Tapi kita coba lihat apakah dia berhasil. Kita bedain lagi ya, misalnya ini new post, kita update. Nah dia udah beda sendiri, dia udah beda. Berarti posting ketiga. Nah ini udah bisa berarti ya. Untuk edit berarti udah selesai. Terakhir delete. Nah delete ini materi kita yang terakhir ya. Untuk bikin tombol delete, mungkin ada bagusnya kita tanya dulu ya, are you sure want to delete this item, kayak gitu. Nah cara bikinnya adalah kita ke blog, kita butuh models. Nah di models ini kita langsung copy saja. Nah ini the model, kita langsung copy saja. Ini copy, kita balik ke admin post. Modelsnya ini ditaruhnya di dalam while ya, berarti di bawahnya si tr ini. Oke, kita paste saja langsung di sini. Ini saya majuin sedikit biar kita gampang ngelihatnya. Nah karena ini kepanjangan, bodinya sebenarnya kita cuma tanya aja ya, apakah Anda yakin mau hapus post ini? Hapus post. Tapi ada satu hal yang perlu kita lempar di sini sebagai parameter, yaitu si ID postnya. Caranya adalah kita harus kirim dia sebagai input type hidden name ID value, yaitu si ID post. Tutup, jangan lupa. Oke, kurang lebih cukup di sini. Ini mungkin lebih tepatnya cancel ya, cancel, delete, danger, kayak gitu. Nah kemudian kan dia udah ngelempar ID ya, dan dia juga ada form di sini, form method. Nah kemudian delete-nya itu kita nggak perlu ada di atas sini if isetnya, tapi kita setelah si while-nya itu. Berarti bikinnya di sini if iset, ketika si tombol delete ini dipencet, post
mungkin ini bukan submitnya, delete, name-nya delete. If is set post delete, ketika tombol delete dipencet, maka yang terjadi, kita tarik dulu ID-nya, yaitu post ID. Kayak gini cukup, cuma supaya ini kan ada banyak post ya, jadi tiap tombol delete ini harus punya alamat si ID-nya si judul ini. Ini kan udah melekat ya ID-nya, si edit ini udah ngikutin nih. Kalian bisa lihat di pojok bawah, ID-nya 1, 2, 3. Tombol delete juga harus ada identitasnya. Caranya gimana? Kita harus ngelempar identitasnya itu di sini. Jadi models itu bisa dibuka kalau dia ada, bisa unik kalau dikirimin parameter. Gimana caranya? Pertama, ini buttonnya kita harus copy juga yang ini, buttonnya itu, supaya dia ngenalin bahwa oh ini tuh models. Nah, kayak gini. Ini kita ganti, ini yang diganti. Nah, si identitasnya itu, uniknya itu kita lempar di sini. Del, kita kasih PHP ID post. Kayak gini guys. Ini kita copy. Kita balik ke model. Di sini kita tempel juga. Ini del ID post. Jadi sama ya. Data targetnya, maksudnya si ID-nya ini, ID modelnya kayak gini, harus sama. Delete ID post, baru dia bisa nyambung. Kemudian kalau udah, baru deh kita langsung eksekusi query-nya. Query-nya adalah del aja ya, MySQL query, panggil koneksi, delete from nama tabelnya, tabel post, where ID post ya, ID post sama dengan ID-nya, kayak gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya sesimpel ini. Kita bakal coba ya, if del apakah delete berhasil, else-nya echo gagal aja seperti biasa. Kemudian kalau dia berhasil, kita pengen dia redirect ke halaman yang sama gitu ya. Istilahnya kayak nge-refresh gitu. Yaitu di halaman adminpost.php. Udah gini, kita save. Oke, udah gini. Kita langsung save. Kita langsung refresh aja. Kita coba klik tombol delete-nya. Nah, dia berhasil, dia udah muncul. Apakah Anda yakin mau hapus post ini? Kalau kita klik cancel, dia akan nutup lagi. Dan kita coba hapus ya yang si hello world ini. Kita klik delete. Nah, kenapa dia muncul begini? Karena dia nge-redirectnya ke situ-situ aja. Jadi mungkin bagusnya kita pakai refresh kali ya. Cuma mungkin bisa di ini juga, dikasih variasi ya. Kalau misalnya kalian mau bikin itu jadi refresh, kita bisa bikin kayak yang agak apa ya, user friendly mungkin ya. Seperti kita coba bikin kayak gini, div class alert ya, alert success. Kalian bisa pelajari ini contoh
kelasnya Bootstrap ya, div class alert, lalu kita ketik di dalam sini misalnya berhasil hapus strong, Anda akan dibawa ke halaman sebelumnya. Div-nya kelar sampai di sini. Kemudian baru kita pakai si meta. Ini untuk nge-redirect ya. Kurang lebih kayak begini, dia punya HTML. Refresh. Agak ribet sih. Admin post ya. .php kayak gini guys. Kalau udah kayak gini kita save aja. Kita coba bakal hapus lagi ya yang baru ya. Apa yang akan dia muncul? Nah, berhasil dihapus. Mungkin kita kayak 2 detik kali ya biar bisa kebaca itu tulisan. Nah, ini kan postingnya udah tinggal 2 nih. Kita akan nyoba ngedit judul dulu ya. Posting ketiga, update, berhasil. Kita delete. Set, berhasil hapus. Anda akan dibawa ke halaman. Nah, udah bener nih guys. Tinggal postingan yang pertama ini. Nah, kurang lebih sih untuk tutorialnya sampai di sini ya. Beserta coding-codingnya sih. Lewat coding ini, maksudnya lewat video ini ya, entire video ini, saya berharap sih kalian ikutan ngoding ya. Tapi kalau misalnya kayak kalian ketinggalan sesuatu atau misalnya ada kode kalian yang error, jangan khawatir, kalian tetap bisa download source code ini yang udah PHP di link yang saya taruh di deskripsi di bawah. Tapi linknya hanya isinya source code aja ya. Kalian tetap mesti bikin database-nya sendiri. Saya harap sih kalian bersedia untuk bikin database sendiri. Kalian tinggal ikutin di part 1. Oke, mungkin untuk keseluruhan tutorialnya sampai di sini. Mungkin kedepannya bakal di-upgrade lagi. Mungkin slider ini bakal bisa diganti. Mungkin untuk rangkaian tutorial kali ini sampai di sini dulu untuk fungsi-fungsi basicnya. Dan kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel ini. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.